Hai sahabat Deli Serdang, bersama saya Kelvin. Balik lagi di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap di Balik Mikrofon dari studio radio DSB FM 93,8 MHz Radio Pemkab Deli Serdang. Kita tahu, tanggal 9 Desember 2024 akan dilaksanakannya Porkap Pekan Olahraga Kabupaten Deli Serdang yang akan diselenggarakan oleh KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, kita pengen bincang-bincang ini dengan narasumber kita yang spesial banget ya, mengenai bagaimana persiapan Porkap dan apa sebenarnya Porkap itu. Nah, kali ini saya sudah kehadiran tamu spesial dari Ketua Umum KONI Kabupaten Deli Serdang, Dr. Haji Asriuddin Tambunan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kelvin. Apa kabar? Sehat Bapak? Bapak sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Dan semangat Bapak? Tetap semangat. Tetap semangat Bapak. Walaupun kayaknya seharian udah aktivitasnya penuh Bapak ya? Wah, itu udah bagian dari rutinitas pekerjaan. Dan didampingi juga ini oleh PB Porkap Kabupaten Deli Serdang, Dr. Carlos. Selamat sore datang Mas Kelvin. Sore Bapak. Ya, selamat sore. Sehat juga Bapak? Sehat, alhamdulillah sehat. Dan semangat. Nah Bapak, kalau cerita Porkap itu tanggal 9 Desember 2024, injury time Bapak ya? Ya. Waktunya sudah sangat mepet Bapak. Tapi kita pengen tahu nih Bapak, Porkap itu apa dan bagaimana persiapan KONI sejauh ini Bapak untuk penyelenggaraan Porkap 2024 ini Bapak. Iya. Terima kasih Kelvin. Jadi memang harusnya Pekan Olahraga Kabupaten ini dilaksanakan di bulan 6 bulan 7. Bulan 6 bulan 7 Bapak. Ya, harusnya. Cuman memang karena kita waktu itu kita pun baru dilantik menjadi pengurus KONI itu bulan 1 ya. Bulan 1 Bapak. Ya, jadi memang konsolidasi, pelantikan anak kecamatan dan yang lainnya itu ternyata ada lagi pemilihan pilkada kabupaten ya. Ternyata bulan Desember lah, injury time lah baru bisa kita laksanakan Pekan Olahraga Kabupaten ini. Tapi ini pun saya berharap ini tidak mengurangi antusias seluruh atlet-atlet di Kabupaten Deli Serdang untuk mengikuti acara Porkap ini. Dan saya menjamin bahwa inilah Porkap mungkin yang salah satunya yang terbaik yang pernah dilaksanakan pemerintah kabupaten dan menjadi titik awal kebangkitan olahraga di Kabupaten Deli Serdang. Makanya biar injury time tapi pasti nggak akan mengecewakan kami. Karena KONI memaksimalkan semuanya Pak ya? Siap persiapannya Pak. Iya, kita semua udah kita perdayakan ya, dari seluruh pengurus, dari kecamatan ya. Walaupun anggarannya sedikit ya, hanya untuk 2-3 cabur, tapi KONI sampai hari ini masih bisa memaksimalkan, kita akan mengadakan sampai 13 cabur. 13 cabur Bapak. Ya, jadi kita 11 cabur lebih banyak dari anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Inilah menunjukkan bahwa komitmen dari ketua panitia Carlos dan seluruh timnya untuk betul bekerja maksimal ya, dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Dan saya berharap memang ini menjadi salah satu bagian dari pestanya atlet Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2024. Izin Bapak, kalau untuk persiapan Bapak ya, kayaknya lebih jelas juga kalau Pak langsung Ketua PB Porkapnya juga pengen deh ya, tambahan mungkin bagaimana sejauh ini persiapan KONI dalam menyambut Porkap ini Bapak. Baik, terima kasih Mas Kelvin. Sesuai dengan arahan Ketua Umum KONI Kabupaten Deli Serdang, artinya dengan semangat, dengan jadwal yang selalu diundur-undur. Jadi kami seluruh pengurus tim dari PB Porkap berusaha semaksimal mungkin dalam hal ini terkait yang sudah berlangsung. Ada 2 cabang olahraga Mas Kelvin ya. Nah, yang pertama ada cabang olahraga bola voli yang sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024. Kemudian hari ini di tanggal 7 sudah dilaksanakan cabang olahraga drum band Mas Kelvin. Kemudian untuk di acara hari tanggal 8-nya ada cabang olahraga atletik dan ada beberapa cabang olahraga. Dan terkhusus untuk nanti masyarakat Deli Serdang kiranya nanti mau meramaikan di acara pembukaan kita di tanggal 9 Desember 2024 pukul 9 pagi di lapangan Tengku Raja Muda atau biasa warga Lubuk Pakam taunya lapangan segitiga. Lapsek ya Pak? Lapsek, itu dia kan. Jadi nanti kita pembukaannya di situ dan juga nanti penutupannya juga di lapangan segitiga di tanggal 15 pukul 17.00 sampai selesai. Jadi di acara itu
Nanti kita kemas, nanti ada defilenya nanti, artinya kontingen dari 22 kecamatan akan nanti defile, kemudian nanti ada hiburan, tari-tari, kemudian nanti ada persembahan tarian kolosal. Jadi sesuai dengan arahan Ketua Umum KONI Kabupaten Serdang, artinya Porkap ini tidak hanya diketahui oleh masyarakat Lubuk Pakam saja, tapi harus seluasnya, karena Deli Serdang bukan hanya milik Lubuk Pakam saja. Benar. Jadi ada 22 kecamatan yang di Kabupaten Serdang. Jadi kami, artinya Ketua Umum kami menginstruksikan, jadi selaku kami ini pengurus Porkapnya harus bisa, artinya mengambil nilai-nilai apa yang diharapkan daripada Ketua Umum KONI Kabupaten Serdang. Jadi mungkin itu demikian. Jadi untuk 11 cabur, jadi 2 yang sebetulnya diagendakan dari Pemkab. 11 itu ada 7 itu cabang olahraga, kemudian ada 3 eksibisi. Nah, seperti itu Mas Kelvin. Kalau itu saya ke Pak Asri nih, Pak. Kalau untuk waktunya Bapak, berapa lama Porkap ini akan berlangsung Bapak, dan berapa dalam setahun sekali pelaksanaannya Bapak? Ini kan Porkapnya kalau dari pembukaan tadi setelah disampaikan sama Ketua Panitia ya, dari tanggal 9 sampai 17. Tapi karena kita keterbatasan venue, Kelvin, ya, jadi kita harus majukan 3 hari pelaksanaannya. Jadi beberapa cabang olahraga itu udah kita mulai duluan di tanggal 6, 7, dan 8 ini, seperti bola voli, atletik, atau drum band. Ya, karena nanti kita mau share venue dengan yang lain, ya kan. Jadi World Cup ini dimulai dari tanggal 6 kita udah ngadakan sampai tanggal 17. Sampai tanggal 17. Ya, World Cup ini sesuai dengan agenda Pemkab memang diadakan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Karena World Cup ini kan merupakan kejuaraan multi event ya. Jadi hanya bisa setahun sekali. Beda nanti dengan mungkin kejurda, kejur cup yang lain mungkin bisa 2 kali atau yang lain, atau turnamen yang sifatnya di luar agenda resmi mungkin bisa 1 kali. Tapi kalau World Cup biasanya setahun sekali. Dan ini menurut saya kedepannya kita akan berusaha dengan seluruh pengurus KONI dan yang lainnya, ya di bulan-bulan 7 dah kita kedadakan lah World Cup ini ke depannya. Ya, terima kasih. Tadi Bapak sempat mengatakan cabang olahraga di Porkap ini ada 13 Bapak ya? Ya, Ada 13. Kira-kira apa saja sih Pak? Ya, 13 itu di luar tadi ada atletik, ada voli, ada tadi e-sport juga masuk Pak ya? E-sport, ada biliar juga yang mau kita adakan. Yang paling mungkin yang baru pertama kali diadakan di Porkap ini ada renang. Renang Bapak? Nah, karena renang ini kita punya kolam renang yang bertaraf internasional ya, yang milik Pemkab. Nah itu sebagai kita buat sebagai salah satu venue-nya gitu ya. Nah, ada juga olahraga bela diri seperti taekwondo, karate, pencaksilat, itu yang kita adakan ya. Ada juga olahraga seperti yang eksibisi tadi ya, e-sport, biliar, dan sepeda BMX ya. BMX ya. Jadi itulah yang 13 itu yang kita adakan. Kenapa saya minta yang 13 termasuk salah satu yang binaraga atau apa sih? Karena ini olahraga-olahraga yang menghasilkan medali waktu semalam PON di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi saya kepikir mereka itu juga mempunyai tempat untuk bagaimana mengasah mental dan mengasah kemampuannya lepas dari PON semalam. Makanya kita tetap adakan itu. Jadi kita berharap World Cup ini betul-betul lah menjadi salah satu acuan atlet-atlet dari Serdang juga untuk mengukur dirinya dan sebagai bahan evaluasi mereka untuk peningkatan kemampuan mereka ke depannya. Itu tentunya. Dari 13 cabang olahraga ada nggak yang Bapak suka itu hobi Pak? Kebetulan saya senangnya basket. Basket nggak bisa kita adakan karena sangat terbatas klub di basket di Serdang ini kan, sesuai dengan regulasi yang ada. Yang bisa kita ikutkan di Porkap ini kan harusnya yang punya klub itu lebih dari 50 plus 1 kecamatan. Nah, basket ini mungkin dia paling 2, 3, 4 kecamatan gitu. Nah, tapi nanti ke depannya ini menjadi PR-nya kita semua lah, termasuk
Wakil Ketua Wilson nanti ya kan. Siap. Bagaimana membuat banyak lagi klub-klub baru ya, bisa tersebar di 50 plus 1 kecamatan. Ya harapannya Porkap 2026 atau 2025 mereka udah masuk. Ya, kita berharap tiap tahun ini semua akan naik terus ya. Kalau ini bisa 13, tahun depan bisa 15, bisa 18 ketua ya. Siap. Nah, perkara duit kita cari ketua. Siap tuh, siap. Termasuk basket tadi. Termasuk basket ya. Oke. Nah Bapak, kalau untuk atlet yang akan nanti bertanding setelah itu berprestasi, apakah ada pembinaan dari KONI Bapak yang bagi atlet yang berprestasi di 2024 ini nanti? Iya. Jadi karena ini KONI ini memang baru terbentuk ya, baru lah kepengurusan kami ini. Jadi ini kami anggap sebagai salah satu acuan. Ya. Porkap ini menjadi salah satu acuan kami untuk melihat bibit-bibit baru. Semua atlet-atlet muda dari semua tingkat kecamatan yang ada di kabupaten. Ya, harapannya kami akan mendapatkan nanti generasi-generasi atlet Kabupaten Deli Serdang yang akan kami bina, kami latih terus ya kan, supaya jangan lagi ada atlet Kabupaten Deli Serdang ini karena tidak adanya pembinaan yang secara berkesinambungan di kabupaten ini, mereka lari gitu kabupaten lain, pergi ke Medan, dia pergi ke Tebing, ke Sergei, mana-mana, atau bahkan pergi ke Jawa. Ya, kita berharap kita buat ajangnya, kita buat eventnya, kita buat pembinaannya supaya mereka bisa nyaman menjadi salah satu atlet kebanggaan kabupaten ini ke depannya. Menarik Bapak. Lah, lalu bagaimana dengan atlet yang mungkin tidak ada campurnya nih Bapak? Ya. Untuk kedepannya bagaimana tuh Pak kira-kira Pak? Nah saya misalnya contohnya basket saat ini kan Porkap tidak ada ini ya Pak. Nah, mereka masih bisa nggak Pak untuk jenjang ke selebihnya lagi Bapak? Ya sangat bisa gitu ya. Jadi kita udah punya formula-formula ya bagaimana kita mau membangun atlet-atlet yang ada gitu ya. Mungkin mereka secara regulasi tidak bisa masuk ke dalam pekan olahraga karena ada regulasi KONI dari pusat bahwa 50+1. Tapi kita kan selaku pengurus KONI kita bisa melakukan kejuaraan yang bersifat open turnamen ya, bisa berupa juga kejuaraan daerah, kejuaraan kabupaten ya. Nah, itu yang udah pernah kita lakukan waktu itu di Tanjung Merawa pertama kali kita dilantik, kita ngadakan turnamen terbuka itu. Metafest di Tanjung Merawa. Saya rasa itu nanti yang akan berkelanjutan untuk mengisi celah di mana cabang-cabang olahraga ini nggak sampai perwakilannya itu di 50+1 di kecamatan Kabupaten Deli Serdang. Dan saya anggap itulah merupakan nanti bentuk salah satu partisipasi dari seluruh insan olahraga yang ada di kabupaten ini untuk membangun olahraga di kabupaten ini supaya bisa bangkit dan bisa lebih semarak ke depannya. Artinya KONI selalu mendukung Bapak ya? Sudah pasti 1000%, enggak 100%, 100%. Oke, mungkin saya ke Pak Dr. Carlos ini Bapak. Kenapa ada cabang olahraga yang mengikuti Porkap Bapak, Kejurkap dan Selekap? Baik, begini Mas. Jadi seperti di awal disampaikan Ketua Umum KONI Kabupaten Deli Serdang, kita itu kan dilantik itu kan di bulan 1 ya, 2024. Nah, kita bicara secara regulasi tepatnya untuk KONI ini ya Mas ya. Ada jenjangnya. Jadi ketika misalnya tadi ditetapkan 51 tidak tercapai, artinya kita melakukan namanya Selekap. Ya. Kemudian setelah itu jenjangnya itu ada Kejurda. Nah, kemudian setelah Kejurda ini maka kita akan melakukan yang namanya Porkap. Nah, jadi di agenda 2025 artinya kerja tugas dalam tupoksi 2025 ini, jadi ada per 3 bulannya itu Mas ya. Jadi nanti di awal nanti bulan 1 sampai bulan 3 kami minta nanti seluruh KONI-KONI kecamatan agar berkoordinasi dengan cabur-cabur yang ada di kecamatan. Kemudian di bulan 3 sampai bulan 6 mungkin kita akan melakukan yang namanya Selekap dan Kejurda. Di atas bulan 6 sampai dengan bulan 9, mungkin di situ di bulan 9 nanti kita akan melakukan Porkap lagi kembali. Jadi artinya dengan sebetulnya Porkap ini artinya kita punya inovasi tersendiri. Tadi arahan Ketua Umum kita juga artinya bagaimana solusi kita agar atlet-atlet yang terjaring ini dapat apresiasi. Artinya begini Mas ya,
Kalau selama ini kan atlet kita hanya berlatih-latih saja. Benar. Tidak ada wadahnya. Bagaimana tolak ukurnya? Dia mau tahu skillnya, prestasinya akan sampai mana. Nah, jadi arahan ketua umum artinya nanti kedepannya di 2005 kami akan perbanyak yang namanya talent scouting, artinya pencarian bakat. Karena kami banyak ketemui banyak atlet kita, atlet asli Kabupaten Deli Serdang, pada saat Porprov nanti pekan olahraga provinsi itu lari ke kabupaten lain. Nah, ketua umum KONI kami ini nggak mau seperti itu. Makanya bagaimana kita merawat, merangkul mereka, ya seperti tadi. Artinya ketika nanti kejuaraan Porkap ini kita akan lakukan namanya TC, artinya pemusatan latihan terbatas. Begitu. Jadi ketika yang juara ini bukan hanya sudah juara lepaskan saja gitu Mas. Nah, tidak, ditampung. Jadi nanti ada kami itu bidang-bidangnya namanya di bidang pembinaan dan prestasi. Di situ sudah nanti digodok sama tim nanti. Makanya di 2025 ini kita ajukan agenda yang bagaimana semestinya jenjangnya dari Selekap, ke Jurda, dan ke Porkap. Di 2026 juga Mas Ekal kita akan yang namanya Porprov. Nah, jadi selama ini kan pekan olahraga provinsi. Jadi selama ini kan Deli Serdang kan selalu juara 2 umum. Kan tidak salah nih mimpi ketua umum kami nih. Mimpi nih Mas ya. Nah, kalau kita nggak bermimpi juga nggak enak juga hidup ini Mas. Benar. Iya kan Mas. Jadi mimpi ketua umum kami selaku anggotanya kan harus bisa nih menangkap apa mimpi ketua umum kita. Dan juga mimpi kami bersama. Rata-rata kepengurusan di bawah ketua umum KONI Kabupaten Dr. Aciludin Tambunan ini memang penggiat olahraga, suka olahraga. Kalau nggak suka tidak akan masuk di kepengurusan. Benar. Nah, jadi mimpi ketua umum kami ini kami ingin pastikan mudah-mudahan nanti di 2026 Deli Serdang dapat merebut juara 1 umum di pekan olahraga provinsi nanti Mas. Demikian Mas. Luar biasa. Tadi Bapak sempat mengatakan ada Porkap, ada Kejurkap dan Selekap. Sebenarnya apa sih bedanya itu Pak? Perbedaannya begini Mas. Kalau kita bilang Porkap ini kan 50+1. Kabupaten Deli Serdang ini ada 22 kecamatan. Jadi yang ikut itu sekitar 12 kecamatan. Kalau kuotanya tidak ada 12 kecamatan, misalnya hanya sampai dengan 8, itu baru kita bikin namanya Kejurda. Di bawah daripada itu kita bikin namanya Selekap. Nah, jadi ada urutan. Jadi kalau misalnya cabang olahraga seperti cabang basket hanya ada 4 di kecamatan, mungkin kita bikin Selekap. Nah, kalau dia di atas 8 sampai dengan 10 itu kita bikin akan Kejurda. Nah, seperti itu Mas. Luar biasa. Oke, mungkin Pak Asri Bapak, Pak Carlos juga apa sih yang Bapak harapkan ini kepada atlet-atlet yang akan bertanding nanti Bapak? Atau apa yang mau disampaikan ini Bapak? Ya, yang pasti saya kepingin atlet-atlet ini satu merasa mereka itu diperhatikan lah. Diperhatikan Bapak ya. Karena mereka punya satu wahana atau wadah untuk bagaimana mereka mengasah dirinya dan menguji kebolehan mereka dalam bidang mereka yang mereka sudah latih selama ini, seperti yang sampaikan tadi Pak Ketua Panitia. Dan yang kedua, saya ingin ajang Porkap ini juga salah satu ajang yang akan menguji sportivitas seluruh atlet-atlet kita, ya. Yang menguji satu mental yang baik, menguji rasa daya juang yang luar biasa. Dan yang paling penting nanti, kalau saya kepinginnya, pesan saya kepada seluruh atlet ini, buatlah mereka itu menjadi salah satu kebanggaannya, tidak hanya untuk dirinya, tapi mereka yang tampil di Porkap ini nanti juga bisa akan membanggakan orang tuanya. Benar. Bisa membanggakan desanya, bisa membanggakan kecamatannya, dan bisa membanggakan kabupatennya. Tentu itu nanti kalau orang tuanya sendiri yang melihat mereka tanding, tentu pasti ada kebanggaan yang luar biasa. Nah, dan itu nanti saya berharap kebanggaan-kebanggaan yang terjadi di Porkap ini itu yang akan ditularkan dengan seluruh anak-anak atau atlet-atlet yang lain, sehingga mereka mempunyai satu arah baru di dalam kehidupannya. Tidak hanya mungkin hanya sekedar sekolah, tidak hanya mungkin hanya bekerja, tapi ternyata dalam olahraga mereka juga punya peluang-peluang ataupun harapan untuk masa depannya. Itu dari saya. Luar biasa. Saya curiga malahan Bapak dulu mungkin punya cita-cita jadi atlet juga Bapak. Ya, dulu kepingin jadi atlet basket yang baik. Basket?
Cuman karena keburu kebanyakan sekolah, Siap. jadi lupa dia Jangan lupa. nonton basketnya. Nah kalau Pak Carlos nih harapannya untuk atlet-atlet yang akan bertanding Bapak? Baik, kurang lebih saya sedikit menambahkan lah ya. Jadi kebetulan juga KONI juga sudah menjaring kerjasama banyak hal ya Mas ya. Jadi ketika nanti ada atlet yang berprestasi, nanti bisa ada yang namanya surat rekomendasi. Baik apakah untuk kepolisian, tentara, atau nanti ke perguruan tinggi. Jadi KONI Kabupaten Serdang juga berusaha menjalin MOU. Nah, kemarin juga ada kita bincang-bincang nih. Artinya kan kejuaraan Porkap ini kan akan menghasilkan juara. Kita akan melakukan pemusatan latihan. Nah, kedepannya ini kita mau jalin juga kerjasama dengan Akademi Gizi. Ya, karena kan kebetulan Akademi Gizi kan berada di Kabupaten Deli Serdang nih Mas. Benar. Jadi kan kita harus memanfaatkan juga. Artinya kita ingin juga tampilkan selain daripada sisi teknisnya juga, kita harus juga perhatikan juga daripada segi kondisi, daripada gizinya juga. Jadi apapun ceritanya Mas, skill Mas juga hebat kalau nutrisi dan gizinya. Jadi kan selama ini kan mentebak-tebak. Nah, jadi begini Mas, jadi kan ketua umum kita ini kan visioner. Benar. Jadi kalau anggotanya juga harus 2 kali visioner Mas.
kabupaten yang lebih maju. Mungkin itu saja ya Mas ya. Ya. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak Asri telah menjadi Bupati yang terpilih untuk 2025 Bapak ya, 2029 Bapak. Amin. Bapak, kira-kira ada yang mau disampaikan Pak sebagai Bupati terpilih Bapak buat masyarakat Deli Serdang ini Bapak? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang pada tanggal 27 November 2024 telah memberikan hak pilihnya. Memang alhamdulillah hak pilihnya dominasinya kepada saya sebagai salah seorang kontestasi pilkada. Walaupun di tengah musibah, di tengah bencana, di tengah kesusahan, tapi ada 30 sekian persen, 32% masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai militansi menurut saya luar biasa. Tapi bukan saya berarti mengecilkan yang di luar 32%. Tapi artinya masyarakat Deli Serdang ini sebenarnya kalaupun tadi tidak ada bencana udah pastinya datang 100%. Cuman mungkin karena ada bencana sedikit-dikit ya. Tapi itu tidak mempengaruhi apapun hasil. Ya, kita ikut aja dari pengumuman nanti dari KPU, Calvin. Ya, kita ikut aja. Semua kita serahkan pada penyelenggara. Ya. Dan saya berharap apapun nanti hasil dari pemilihan Bupati Kabupaten Deli Serdang ini, kita masyarakat ini jangan lagi ada yang terkotak-kotak. Tidak ada lagi yang bersekat-sekat. Ya. Sudah tidak ada lagi kontestasi 01, 02, 03. Ya. Yang ada hanyalah nanti bagaimana kita bisa saling bahu-membahu membangun kabupaten ini, saling memberikan ide dan gagasannya, dan saling mengkoreksi. Menurut saya itu yang paling baik. Ya. Mendukung boleh, tapi mengkoreksi juga lebih penting. Ya, biar kita bisa berjalan pada track yang benar. Ya. Dan saya berharap masyarakat Deli Serdang ini ke depannya betul-betul akan menjadi masyarakat Deli Serdang yang religius, ya, masyarakat Deli Serdang yang maju, ya, dan tentunya menjadikan Deli Serdang ini kabupaten yang sehat ke depannya. Itu dia. Masyarakatnya harus sehat semua. Harus sehat ya, luar biasa banget Bapak. Bapak terima kasih Ya, waktu luang Bapak sudah hadir di podcast kita Bapak. Terima kasih. Kelvin berharap Bapak datang lagi di podcast kita yang berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah seru Bapak ya. Ya, sepanjang diundang pasti datang. Luar biasa Bapak. Dan buat atlet menjadi juara dengan menjunjung tinggi sportivitas itu yang paling penting ya, betul Bapak ya. Siap. Luar biasa. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel Pemkab Deli Serdang. Saya Kelvin mewakili Bapak Dr. Aci dan Bapak Dr. Carlos, seluruh tim yang bekerja mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.